Ini langsung apa? Oke, selamat malam para peserta webinar. Terima kasih atas waktu dan kehadirannya malam ini. Saya selaku host bernama Kurnia Sandi yang ditemani langsung oleh Bapak Piki selaku edukator kita untuk mempersilakan waktu kami persilakan untuk Pak Piki. Nah, tekan. Nah. Oke, selamat malam para peserta webinar. Terima kasih atas waktu dan kehadirannya malam ini. Saya Kurnia Sandi selaku host di sini dengan Pak Piki selaku edukator kita untuk mempersilakan bersingkat waktu malam ini. Kami persilakan untuk Pak Piki.
Untuk mempersingkat waktu untuk Pak Piki, dipersilakan Pak. Mungkin ada ada para para tep- Pak Vicky untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung lanjut aja Pak Vicky.
selaku edukator kita untuk topiknya langsung dipersingkat, langsung dilanjutkan saja. USD, USD, USD. Nomor satu. Cost.
Maaf, dari tadi suaranya kurang ini ya. Baik, nanti sebentar saya ulang lagi ya. Ya, kita lihat pada time frame 15 menit untuk dolar indeks. Kita lihat ini dolar indeksnya jatuh ya. Ya, bahkan sempat ada di 101,282 ya, cukup jauh ya jatuhnya dalam pelemahan indeks dolar ya. Pada hari Senin dia masih bertahan di 202 ya. Sekarang jatuhnya lumayan, cukup jauh. Gitu. Nah, ini seharusnya ketika dia melemah, emas pasti harusnya menguat. Tetapi yang terjadi kita lihat seiring tadi ya, kalau dalam bahasa kita trader bilang anomali ini. Karena seharusnya berlawanan tuh, kenapa bisa searah seperti ini? Gitu. Nah, di sini artinya hati-hati dengan pengambilan posisi ya. Kita harus cermati benar-benar pola pergerakannya baru kita boleh ambil posisi. Oke. Tadi ternyata mikrofonnya ada gangguan di saya ya. Jadi saya akan ulang lagi dalam berbicara mengenai pergerakan ya. Oke, baik. Nah, kita lihat di sini pada time frame chart daily ya, ya cukup jauh. Ya. Kalau kita berbicara pergerakan panjang atau pergerakan mingguan ya, ya saya minta maaf tadi suara saya ternyata tidak keluar ya. Saya juga baru kaget ketika ada yang memberitahu. Jadi tolong kalau misalkan ada gangguan dari audio saya, partisipan langsung ngechat aja. Jangan khawatir ya. Atau ingin mengajukan pertanyaan langsung aja. Ya, Tidak apa-apa, saya tidak merasa disela ya, karena memang tujuan live webinar kita ini adalah sebagai sarana edukasi. Oke, kita lihat pada time frame daily untuk level 23,6% itu ada di 2489 ya. Kita lihat. Dan ini baru pada saat dia lewat pertama di hari Jumat ya. Pergerakan dalam 4 candle ini bergerak di level tertinggi 2531. Nah, di sini saya selalu memberi informasi ke kawan-kawan bahwa ranging pergerakan minggu ini antara 2535 itu merupakan pivot point ada di 2480 dan resisten 12536. Nah, ranging pergerakan open marketnya ada di atas 25. Secara otomatis kita boleh membuat suatu penggambaran bahwa range pergerakan akan terjebak di antara 2535 dan low 2480. Nah, kita lihat pada hari Senin tertahan di 2485. Pada saat live webinar itu saya katakan jangan nge-sell karena hati-hati dengan rebound. Pada saat pelaksanaan live webinar itu bergeraknya ada di bawah 2490. Dan selalu saya sarankan buy pada kala itu ya. Gitu. Ini untuk sampai hari Jumat kalau kita lihat pergerakannya. Ya, yang harus diwaspadai kalau sampai 3,6% ini dalam chart daily dilewati, maka artinya potensi turun open candle harus di bawah 23,6% atau 2489, maka potensi turun bisa ke 2463. Tetapi kalau dia masih bergerak di sini, maka range pergerakan belum bergerak jauh. Masih terjebak antara 0,0% dan 23,6%. Ini menurut Fibonacci dengan penggunaan time frame daily ya, D1. Nah, sekarang kita berbicara prediksi hari ini. Prediksi hari ini yang kita gunakan adalah time frame 4 jam atau H4 ya. Nah, baik, mari kita lihat pergerakan yang terjadi. Ya, kita lihat di sini. Ya, low-nya masih cukup jauh ada di 2432 ya.
Nah, kemudian pergerakan yang sedang berlangsung ada di 2410. Pada candle yang sekarang ini kita lihat open ada di bawah 2508. Ini harusnya breakout sell ini. Tetapi yang terjadi swing, dia naik ya. Dia naik karena targetnya masih menguji ke 2520. Kalau gagal baru koreksi, kemungkinan besar koreksi. Nah, kemudian target penurunan berikutnya ada di 38,2% atau 2493. Dan itu merupakan area dekat dengan area buy, di mana area buy itu ada di 2490 sampai 2485. Untuk area sell, kita ada di high hari ini, yaitu 2420 sampai 2425. Gitu. Nah, ini yang saya kembali lagi akan membahas mengenai itu ya, area pengambilan posisi yang nyaman ya menurut saya. Itu untuk area sell ada di 2520 sampai 2525. Break buy-nya sudah ya, 2508. Tadi saya juga dapat info katanya ada yang profit ya. Kemudian break sell-nya 2504 ya. Untuk area buy-nya 2490 sampai 2485. Area buy 2 ada di 2475 sampai 2465. Ini untuk rekomendasi dari sore ya. Karena nanti di jam 10 malam juga masih akan ada rilis analisa malam. Jam 10 ya. Oke, demikian untuk analisa ya. Sementara kalau untuk kalender ekonomi yang terjadwal ini hanya ada 2 berita hari ini, yaitu crypto inventory dan FOMC meeting minutes. Oke, kita kembali lagi ke pergerakan ya. Ya, ya kita lihat mencoba turun ya. Saya akan mengambil ancar-ancar akan buy di bawah 2508, saya akan buy di sana ya. Karena potensinya dia akan masih menguji ke melewati 2510 ya. Jadi kalau kita buy di 2508 ya artinya kalau dia balik ke 2510 ya taking profitnya ada di situ ya. Wah, ini terjadi pergerakan pelemahan juga di indeks dolar. Kita lihat sejenak ya ke indeks dolar. Ya, ini kembali tertekan ya dengan penggunaan time frame 15 menit ya. Artinya tekanan jual cukup kuat dan XAU bisa rebound ini. Ya, tetapi menurut saya kalau buy yang aman ada di bawah 2508 ya, sekalipun potensi rebound bisa sampai 2520, tapi kalau partisipan pingin buy pun dari sekarang sebetulnya masih cukup aman ya, karena potensinya dia masih bisa menguji ke area sell di 2520 ya. Tetapi kalau buy sekarang janganlah masang target taking profit sejauh itu, paling jauh kalau boleh 24 25 13 sampai 2515 ya. Jadi kalau rencana bermain pendek tegang itu jangan lama-lama. Kalau rencana mau bermain menengah itu targetnya ada di 2515 ya. Ya. Di bawah 2508 saya akan buy dengan taking profitnya ada di 2510 ya. Saya akan menunggu momentum ini. Saya akan standby di sini. Taking profitnya tetap 2510. Market Amerika sudah buka dari 4 menit yang lalu ya, karena open market untuk busanya itu sudah dibuka untuk forex ya. Kalau indeksnya nanti di jam 8 itu dimulai dari Nasdaq dan S&P, dan indeks Dow Jones-nya akan buka di jam 8.30 ya. Kalau Dow Jones yang running sekarang itu Dow Jones Futures-nya. Kalau kita seringkali mempersingkat dengan Dow Food.
Ya, masih ada di 2509 ya. Bukan di harga idealnya saya. Kalau saya biasanya sebelum untuk mau trading saya akan menunggu momentumnya di sesuai level yang saya inginkan di 2508 ya. Jadi mengacu dari Fibonacci tadi ya. Sekarang masih 2509. Ya, meski sebetulnya level ini masih cukup aman ya karena tadi sempat menciptakan level high di 2513 ya. Jadi kalau buy di 2509 berarti taking profitnya di 2511 ya masih cukup relevan menurut saya karena memang potensi naiknya masih cukup terbuka ya dibandingkan dengan tekanan jual ya. Ya, kita lihat cukup alot juga ya. Oke, Jadi kalau kita buy di bawah 08 artinya ini paling tidak 07 ya. 2507. Karena kalau kita lihat dari teknikal pun ini sepertinya penurunannya masih lebih lemah dibandingkan dengan naiknya ya. Jadi naiknya jauh lebih kuat ya. Dua lima 2508 juga adalah pola break buy ya. Yang kejadiannya pada saat candle di sini ya. Karena dirilis di atas jam 5. Jadi masih cukup relevan tadi untuk mengakui bahwa ketika menembus 2508 itu sudah break buy. Karena break sale-nya ada di 2504 ya. Pada saat rilis analisa level itu belum tersentuh sama sekali ya. Malah justru yang tersentuh ketika bagian atasnya 2508 itu dilewati. Bagaimana para peserta? Ada yang ingin bertanya? Jika ada yang ingin bertanya, bisa langsung kita ajukan untuk Bapak Vicky. Ya. Jadi kita bisa lewat chatroom yang tersedia ya. Ada kolom komentar atau pakai mic juga bisa kok. Ya. Masih cukup alot di 2509 ya. Bahkan dia naik pun belum menyentuh 2510. Yo, bagaimana para peserta? Ada yang ingin dipertanyakan atau langsung ditanya-tanyakan? Mumpung ada Bapak Vicky di sini selaku edukator kita.
Bisa langsung di kolom komentar atau dibuka langsung mic-nya. Terima kasih. Ya, penurunan terjauh tadi ada di 2508.30 ya, sekarang sudah rebound ke 2510 ya. Ya, seperti saya bilang tadi sebetulnya 2509 juga masih cukup aman ya, bahkan 2510 juga cukup aman sebetulnya. Tapi kalau saya seorang yang mempunyai suatu prinsip kuat bahwa kalau bukan pada level yang saya kehendaki, saya tidak memilih tidak transaksi ya. Nah, sebetulnya untuk bermain pendek ini dengan kondisi pergerakan smooth ya, seperti sekarang maksudnya agak ini ya mereda, itu bisa mengambil peluang di sana ya untuk ambil posisi, untuk nyuri-nyuri kesempatan ambil posisi ya, dengan bermain target 100 tick cukup ya. Apalagi limit apabila bertransaksi dengan kami itu cukup pendek ya, 100 tick bisa lo pasang taking profit ya. Jadi kalau kita mau melihat itu di sini ya, misalkan ini kita klik, nah spesifikasinya kita bisa lihat di sini stop levelnya cuma 100. Kompetitor-kompetitor lain itu stop levelnya ada di 250, 200. Bahkan ada yang 300 sampai 350 ya. Jadi sebetulnya kebijakan perusahaan ya, kebijakan company ya sebetulnya seperti itu. Jadi semakin pendek sebetulnya limitnya itu akan bisa semakin menguntungkan kalau kita bermain cepat ya. Karena tidak perlu menunggu lama-lama untuk entry. Dan mulai taking profit ya. Yang bikin posisi itu lama dan menggantung ketika kita mengincar poin-poin yang lebih besar ya. Dalam arti bermain menengah atau panjang. Tapi kalau bermain pendek, saya yakin itu pasti posisinya cepat terlikuidasi ya. Oke. Oke, ini ada pertanyaan dari Pak Kurnia ya. Ini dari Pak Randi. Untuk news Oke. FOMC gimana Pak? Ya tadi untuk FOMC sendiri ya, bahwa tekanan dari publik pelaku transaksi meminta The Fed harus menurunkan suku bunga. Itu tekanannya Pak. Jadi permintaannya sangat kuat untuk The Fed kalau boleh menurunkan suku bunga katanya. Nah, kita lihat nanti sebentar bahwa memang harus dilihat juga ya berbagai aspek antara lain inflasi, dan Jerome Powell sendiri memberikan pernyataan bahwa inflasi Amerika terkendali. Nah, artinya secara nilai ekonomi maka tidak ada alasan lagi untuk ngeles atau mau mengelak ketika pemotongan suku bunga harus dilaksanakan. Jika yang lalu selalu memberikan jawaban-jawaban yang mengambang ya, antara lain pernyataannya adalah menunggu sampai pemilihan presiden selesai atau akan dibahas nanti pada bulan November. Pernyataannya seperti itu. Ya, tetapi pada sisi lain, laporan inflasinya bagus, akan tetapi lucunya laporan ketenaga kerjanya buruk. Itu yang membuat kenapa seringkali The Fed bimbang. Apakah akan menurunkan atau gimana nih? Gitu. Nah, kita harus melihat sebentar nanti, karena sebentar nanti bukan keputusan mutlak ya, itu hanya gambaran. Sekali lagi, hanya gambaran, bukan keputusan. Keputusan finalnya itu di bulan September, pertemuan nanti di bulan September. Apakah akan menurunkan atau mempertahankan malahan? Kalau menaikkan nggak mungkin.
Akan menaikkan nggak mungkin karena udah terlalu tinggi ya, terlalu tinggi untuk suku bunganya. Ada yang mau bertanya lagi? Ya, demikian ya Pak Randi ya. Nah, terima kasih Bapak Piki. Ya, ya ini agak lucu nih soalnya tekanan jual terus masih dialami oleh indeks dolar ya. Dan untuk saat ini juga tekanan jual juga melanda XAU ya. Karena seharusnya bertolak belakang. Kalau indeks indeks dolar ada dalam patokan utama. Jika indeks dolar tuh melemah turun, berarti emas harusnya naik. Tapi yang terjadi sekarang dia coba-coba mau turun. Nah, ini hati-hati nih tiba-tiba break high ini. Kalau kondisinya seperti ini. Ya, kalau kita suka bercanda, ini Metro Mini pura-pura menuju terminal, nggak taunya melawan arah dia, berbalik, muter balik. Gitu. Sehingga ada beberapa daerah tertentu yang di mana Metro Mininya punya kebiasaan seperti itu, ya antara lain Tanjung Priok, Cakung sana, sampai kita suka bilang, oh ini Metro Mini Cakung. Ya kami dulu suka bercanda seperti itu ya. Wah ini Metro Mini Tanjung Priok nih, kerasa kerusuk atau serobot-serobot gitu. Jadi pergerakannya sering mengecohnya seperti itu. Sama kayak Metro Mini ya, kita wah mau menuju terminal, tiba-tiba balik arah gitu. Nah, itu juga dengan pergerakan gitu. Ketika kita lihat, wah ini sepertinya mau turun, tekanan jualnya kuat, nggak taunya dia berbalik. Itu bisa terjadi. Kayak sudah pindah candle baru ya, tetapi tanda-tanda untuk naik belum terlihat ya. Cukup alot untuk menjebol 2508 ya. Fibo 23,6% di time frame H4. Ya kalau kita misalkan buy di sekarang 0850, maka taking profitnya kalau mau dapat 200 tick ada di 2510,50 juga. Ekornya harus diikutin ya untuk digenapin. Makanya kenapa saya bilang di bawah 2508 dengan taking profitnya 2510 itu cukup relevan ya. Tadi untuk harga bidnya sempat di 2507 ya, tetapi harga asknya masih di atas ya. Masih di atas 2508 sehingga saya belum ambil posisi ya. Nah, kita lihat apakah penurunan momentum penurunan ini bisa menembus atau bagaimana, kita lihat sama-sama. Oke, ada yang mau dipertanyakan kembali? Ya, semua lagi menunggu momentum sepertinya ini Pak Sandi ya. Iya, Pak. Mungkin mereka lagi pada training-training ya, Pak ya. Iya, Ini lagi pada menunggu masa momentum. Mereka menunggu, oke, ini sudah di bawah 08, saya akan buy. itu kira-kira nanti Oke, malam harga bakalan terbang atau tidak, Pak? potensinya saya memperkirakan masih akan menguji ke 2520 ya. 2520. Oke. Ya.
Oke, saya sudah profit $52 ya, $62 ya. Saya dapat buy-nya di 2507,61 dengan taking profit 2510 ya. Karena ini bermain cepat, saya tidak perlu menunggu sampai taking profit ya. Yang penting ini minimal $100 saya akan likuidasi manual. Sudah $83. Karena kenapa harus minimal 100? Supaya seantara profit dengan bayar komisi seimbang. Karena komisinya $50. Volume transaksi saya 1 lot. Oke, ini sudah di atas ya. Bagi yang udah bersamaan dengan saya ambil posisi, silakan kalau likuidasi atau mau tunggu taking profit ya terserah ya. Menurut saya kalau sudah profit dengan di atas $100 udah cukup ya. Ini aja udah 122 berarti 172 ya. Saya udah profit. Udah $72 ya harusnya. Ya, kita lihat bagaimana masuk belum sampai 5 menit kita udah profit loh. Nah, itu yang saya maksudkan bagaimana memanfaatkan fluktuasi pergerakan dengan entry posisi tanpa harus mengalami minus. Memang tidak mudah dalam perencanaan seperti ini ya, tetapi kalau kita tahu timingnya, itu pasti nyaman sekali dalam transaksi. Dan kita bisa hitung $50 ya dalam 1 hari, coba kita kalikan dalam 20 hari kerja. Itu bisa profitnya $1.000 1 bulan. Gitu. Kalau misalkan dana yang kita kelola 10.000, artinya 10% itu. Nah, pertanyaan seringkali yang selalu saya suka utarakan di sini, seberapa mampu kita konsisten? Dan jarang ternyata yang mampu konsisten. Biasanya paling tinggi seminggu, 2 minggu, kesananya udah mulai berantakan. Kenapa? Karena tidak bisa melakukan kontrol dalam emosinya. Karena berpikir di minggu awal, minggu kedua saya profit-profit kok, masa sekarang enggak sih? Nah, seringkali itu yang membuat banyak sekali trader mengalami kepahitan dalam transaksi pada saat dia sudah mulai overconfidence. Dia udah mulai mengalami yang namanya tingkat kepercayaan yang terlalu berlebihan. Dan itu bahaya bagi seorang trader. Ya, karena pergerakannya seperti ini ya, potensi bisa kembali lagi turun ke bawah, kita bisa memanfaatkan peluang untuk entry buy baru. Jadi kalau udah profit di atas maksimal ya, atau di atas minimal $100, ini saya udah $70 nih kalau saya likuidasi nih. $80 sekarang ya. $90 nih, karena 143. Ya. Oke, sedikit lagi saya akan likuidasi nih. Padahal hanya membutuhkan 90 ya, udah 161 ya. Wah, cepat lagi dia turun ya. Wah, kita lihat cepat. Apakah menyentuh nih 10 ya? Ya, sekali lagi bagi partisipan yang udah nggak ini, silakan melakukan likuidasi ya. Oke, aduh nyaris, harusnya udah kena nih. Coba saya lihat deh. Wah, tinggal 0,5 ya. Karena 2509,95 ternyata ya. Aduh, kadang-kadang yang begini gregetan sekali ya. Ya, saya udah di atas $200, berarti udah di atas $150 net ya. Beberapa company lain itu kalau mendekati limit seperti ini, kita nggak bisa likuidasi manual ya. Kita coba apakah kita bisa atau tidak ya. Ini tinggal sedikit lagi nih, kena 10 nih. Tinggal 0,2. Oke, dan ini karena udah lewat ya. Oke, kita lihat bahwa taking profit saya bisa mendapatkan $239 dipotong $50, maka dapat $189 ya. Dalam satu candle ya. Dalam satu candle. Kita lihat dalam satu candle bisa meraih profit seperti itu atau di bawah kurang dari 15 menit. Cukup nyaman ya sebetulnya dalam bertransaksi. Ya, itu yang bisa kita lihat bagaimana memanfaatkan peluang dengan sekali transaksi wajib meraih profit ya. Oke, tanpa terasa kita sudah di penghujung Pak Kurnia ya, sudah jam 7:55. Ya, Pak, siap. Ya, Trio. ya. Terima Selamat kasih ya, untuk selamat untuk partisipan yang mengikuti
saya ambil posisi ya yang meraih profit ya. Aman. Ya bisa menyampaikannya lewat chat room ya kalau memang ada yang ikut ya. Ya kita lihat begitu mudah sekali untuk ambil posisi meraih profit ya. Saya dapat $189 ya netnya. Oke, silakan Pak Sandi. Oke, untuk mengakhiri malam ini, terima kasih juga untuk Bapak Vicky juga untuk ulasannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan kita semua karena ada waktu kita sudah sampai perujung malam. Kepada peserta terima kasih dan selamat Ya, malam. Pak Randi ternyata profit $150. Selamat Pak Randi ya. Selamat untuk Bapak Randi. Ya, ternyata Sudah ada yang mengikuti ya. Saya nggak tahu ke $150. partisipan yang lain apa mengikuti atau tidak ya. Saya tidak menempatkan stop loss loh tadi ya. Ya, ini yang saya ajak semua partisipan dalam bertransaksi kita harus melihat momentum yang pas untuk pengambilan posisi sehingga tidak perlu ada kekhawatiran akan terjadi loss yang bisa terjadi akibat terlalu cepat ambil. Wah, Pak Adianto ternyata menang $332. Waduh, selamat. Waduh, Selamat nih Pak selamat untuk Adianto ya. Bapak Ini Adianto. ini berarti kali 2 lot kayaknya deh. Mantap Bapak Ya. Adianto. Oke, dan salam profit dari kami. Terima kasih Pak Kurnia Sandi yang sudah menjadi co-host ya. Ya, terima kasih Bapak Ya, Vicky. ya. Terima kasih untuk Pak Randi, untuk Pak Dianto ya, yang sudah aktif Sudah terlibat dalam mendengarkan dulu. live training kita pada malam hari ini. Jangan lupa jam 10 malam masih ada rilis analisa ya. Dan di hari Jumat kita kembali akan mengadakan live trading Webinar. lagi ya. Ya mungkin partisipannya ikut sekarang. Boleh mengajak rekan-rekannya ya. Ini gratis, tidak dipungut bayaran ya. Saya tidak pernah meminta bayaran satu peser pun kepada setiap peserta yang ikut ya. Karena memang tujuan dari pelaksanaan live webinar oleh Mister Trader Community Indonesia adalah sebagai sarana edukasi bagi masyarakat yang ingin mencari tahu bagaimana cara bertransaksi dengan aman dan dengan benar ya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sudah ikut ya. Selamat malam semua dan Selamat Tuhan malam. memberkati. Terima kasih. Terima kasih untuk Bapak Vicky Ya, atas ulasannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua karena waktu udah pengunjung malam. Saya Kurnia Sandi selaku host ya di sini. Saya mengucapkan terima kasih untuk para peserta yang udah menghadiri acara hari ini. Nah, semoga bermanfaat bagi saya pribadi dan untuk kalian semua yang udah profit malam ini. Terima kasih. Selamat malam.